A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita membahas tentang tema yang sangat penting yang semua orang mestinya harus tahu. Apalagi kita tinggal di Indonesia, yaitu bagaimana cara membuat rumah kita menjadi adem, menjadi nyaman, tentram, dan kita betah tinggal di rumah. Yaitu, dan apalagi rumah kalau tidak bahagia, tidak bagus auranya, itu biasanya yang berada di rumah itu sering berantem, tidak betah, terus kemudian perasaan tidak nyaman dan sering sakit-sakitan biasanya. Nah, ini bagaimana cara menetralisir, apalagi kalau punya anak bayi, ini juga rawan. Caranya mudah sekali. Jadi cara kalau rumah itu sudah merasa nggak nyaman, nggak enak, nggak nikmat ya, apalagi ada indikasi gangguan yang banyak korina, maka salah satu caranya adalah dengan membacakan rumah itu dengan surat Al-Baqarah. Kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan-setan yang ada di dalam rumah itu keluar. Banyak hadisnya dengan banyak redaksi dan periwayatan takhrij kitab-kitab sunan dan kitab-kitab sahih. Salah satunya adalah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Gimana? Majaz. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Yuqra'u fihi suratul Baqarah. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sahih Muslim ini, Sahih Muslim. Jadi bacakanlah, jangan jadikan rumahmu kuburan, sesungguhnya setan itu keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Di setan apa saja? Jaminannya Rasulullah ini. Jangan dikira ini enteng, ini berat ini. Pokoknya rumah kalau angker, nggak enak, nggak nyaman, sudah bacakan surat Al-Baqarah, dijamin pasti harus yakin, dan kenyataannya demikian, itu setan-setan pada keluar dan lari. Wa fi riwayah yakhruju, keluar, wa fi riwayah bukan lari. Wa fi riwayah lagi 3 hari larinya. Salasa layalin. Jadi kalau rumahnya angker jelas ya, jangan sampai 3 hari nggak dibaca Al-Baqarah. Kalau lebih aman lagi ya, setiap hari. Gimana kalau nggak mampu baca Al-Baqarah semuanya, kan itu 2 jam, 3 jam. Itu kalau tartil. Solusinya salah satu caranya nggak apa-apa, bukan nggak apa itu harus begitu ya. Bisa dengan hanya memperdengarkan surat Al-Baqarah melalui MP3. Nah, pakai HP, laptop, nah itu di replay saja, insya Allah itu cepat itu. Jadi kita bisa menetralisir aura-aura negatif dalam rumah sambil tidur-tiduran. Nah, ini ilmu kira. Kenyataannya demikian. Sekarang ini sudah banyak ruqyah-ruqyah yang menggunakan media digital. Jadi kalau kita nggak percaya, sudah banyak, bahkan di toko-toko buku Gramedia itu ada ruqyah, dengarkan ini, jika Anda mendengar ada reaksi berarti Anda ada indikasi. Loh gitu aja. Ini sudah populer, kita nggak usah mendebatkan masa bisa, jelas bisa kenyataannya. Maka rumah pun dengan dibacakan Al-Baqarah akan menjadi adem, tentrem, setan nggak kerasan lari. Jadi kalau rumahmu sudah setiap hari, setiap malam ada Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu diperdengarkan, nggak usah percaya kalau ada orang ini rumah angker, itu ngomong kosong. Kalau dia ngomong gitu, nggak apa-apa, mungkin belum dibaca Al-Baqarah. Kalau sudah baca Al-Baqarah, sudah rutin setiap malam Quran, kok dia ngomong aneh-aneh, udah nggak usah percaya. Paham ya? Nah, itu penting. Tapi ini secara simpelnya begitu. Jadi kita harus yakin rumah itu kalau sudah ada Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dibacakan, setan lari. Kita yakini betul. Harus kita yakini. Dan ini sudah mujarrab terjadi, terbukti. Kenyataannya demikian.
enteng. Nah, kalau kita Al-Baqarah terus, rumah kita sudah adem ya, kalau bisa jangan Al-Baqarah saja, juga surat-surat yang lain. Paling tidak setiap malam itu Quran harus ada suara dalam rumah kita, supaya berkah rumah itu. Tidak. Jadi kalau ada orang setan mau lewat, mau masuk nggak karasan, nggak kuat ya. Kenyataannya itu nggak akan mungkin orang soleh dengarkan musik itu nggak kerasan. Sama orang nggak soleh dengar Quran nggak kerasan ya, nggak enak gitu. Ya atau tidak coba? Kalau kamu sudah nggak senang musik tertentu, aliran tertentu, kita diperdengarkan nggak nyaman, nggak nyaman. Jadi orang yang nggak soleh pun dengar Quran nggak kuat ya, nggak kuat. Jangankan jin, orang aja nggak kuat ya, nggak mau, nggak kerasan, nggak seneng. Kenyataannya demikian. Nah, wis ya. Jadi cukup dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau memang sudah genting, sudah betul-betul ada indikasi, misalkan ya sudah ada orang kena sihir misalkan, gimana caranya? Nah, untuk emergency, caranya gimana? Tambahi ayat kursi. Ayat kursi bacakan di pojok 4 rumah. Kalau sore sama pagi, bacakan niat membentengi rumah. Itu juga ada riwayatnya itu. Dan itu juga dibuktikan, sudah ada itu. Kalau di Pondok PIK habis maghrib membaca ayat kursi menghadap 4 penjuru. Gantinya di pojok-pojok, pojokan repot, ada kulkas, ada kamar mandi kan nggak mungkin, ya kan? Ada dapur, masa naik di kompor kan nggak mungkin, ya kan? Nah, kalau di Pondok PIK cukup habis maghrib langsung ayat kursi berdiri, semua santri berdiri. Saya pernah sama di situ. Ayat kursi semuanya itu sudah benteng kayak itu, Rek. Nah, kalau kita lebih mantap lagi, gimana caranya? Ini sudah terbukti. Pengalaman yang saya temukan, tidak ada yang tidak berhasil dengan cara yang saya sampaikan ini. Gimana caranya? Air dibaca, ayat kursi 7 kali, kalau mau lebih mantap lagi ya. Lalu kemudian Al-Fatihah, lalu kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibacakan di air, ditiupkan, minta kepada Allah. Dengan niat perlindungan benteng, mengusir dan membunuh, menyingkirkan aura-aura dan makhluk-makhluk atau gangguan yang nggak benar. Tiup. Nggak sampai 40 hari sudah bagus. Ini tidak ada yang nggak terbukti. Jadi semua yang mengeluhkan begitu-begitu, survei membuktikan bisa, rumahnya sudah bagus, enak. Gimana? Dibacakan di air, lalu disiratkan di tembok-tembok rumah sambil bacain kursi. Nggak sampai 40 hari sudah bagus itu. Nah, tapi sebelum kita siram-siramkan ya dengan air ruqyah tadi itu, insya Allah pencegahannya adalah gimana? Cukup perdengarkan surat Al-Baqarah. Nah, kalau Al-Baqarah sudah sering, ya ganti surat yang lain. Insya Allah semua surat juga untuk pencegahan cukup. Surat apa saja kalau pencegahan sudah bagus. Jadi rumah itu kalau sudah rutin sering didengar Al-Quran tuh rasanya enak, adem. Insya Allah penghuninya ngantuan. Gitu ya. Penghuninya itu malas keluar karena terlalu nyaman rumahnya. Gitu. Ya. Jadi caranya gitu. Ada, dia punya teman. Ini habis ini kita selesai ya. Ini survei, Rek. Anak bayi sering nangis kalau malam itu rata-rata. Alhamdulillah Buya punya anak 4 ini. Ya. Ini semuanya alhamdulillah tidak ada yang rewel kalau malam, kecuali sakit. Gak ada semuanya rewel. Semuanya tidur malam, pagi subuh bangun. Semuanya alhamdulillah nikmat. Rahasianya apa? Rahasianya itu alhamdulillah setiap malam itu mesti Al-Qur'an diperdengarkan. Dan mereka ini kalau sebelum tidur semuanya Al-Quran. Minta sendiri, kalau Buya belum nyetel mereka yang minta sebelum tidur itu. Quran Buya, Quran. Sampai sekarang semuanya. Jadi kalau Quran diperdengarkan langsung semuanya itu langsung tidur semuanya. Gampang. Bisa dibayangkan kalau kita nggak bisa tidur, repot. Atau sebaliknya, nggak enak lagunya. Maunya apa? Maunya musik. Wah ini kan repot. Ya kan? Nah ini bahaya. Maka dari itu kita harus sudah biasakan. Insya Allah rumah kita menjadi rumah tangga yang nyaman, tenang, bahagia. Lah, ada 4 kesimpulan sedikitnya. Habis ini kita closing, ya. Sabar. Ini hadis ini sudah populer banyak di kitab-kitab macam-macam. Dalam kitab ini yang saya ambil redaksi dari kitab Musannaf Abdul Razak. Ada juga dalam kitab yang lain banyak ini. Redaksinya bermacam-macam tapi maknanya sama. Apa? Perhatikan. Ini penting sekali. Jadi rumah itu harus diperdengarkan Al-Quran. Banyak orang nggak bisa tidur. Banyak.
nggak nyaman, nggak tentram, nggak tenang, nggak kerasan di rumah, apalagi ada gangguan macam-macam ya itu. Pokoknya kalau rumah kalian sudah diperdengarkan Quran setiap malam, nggak usah ragu, nggak usah aman, tenang saja sudah. Nggak usah takut ada keranda ketok-ketok gitu, nggak usah. Sudah. Benar ini. Kamu di hotel ya, misalkan ya, Buya kan sering gitu kan, di hotel sendirian. Kadang-kadang nggak di hotel, rumah itu waktu di Malaysia itu. Tengah hutan rumah untuk tamu itu, 2 lantai ya, sendirian. Memang nggak pernah dihuni, hanya tamu-tamu saja. Tamu kan nggak setiap malam. Buya sendirian di situ. Dan kanan kiri itu kebun-kebun, jadi lihat itu semak-semak kebun, tanaman besar-besar gitu, sendirian. Wah ini kalau nggak ada temennya, pikirannya macam-macam coba. Alhamdulillah sudah biasa dengan Quran. Gitu, sudah aman kita sambil murojaah. Udah nggak takut, anak setan ngomong nggak ngira mampu dia, nggak kuat telinganya, nggak capek dia, panas dia. Jangankan setan, manusia aja nggak kupingnya, telinganya ini panas kalau mendengarkannya nggak dia senangi. Wis jelas ini nggak usah pakai logikanya itu. Ayo kamu nanti alun-alun semuanya, ada orang pacaran kamu ngaji di situ. Bismillah ya, nggak lari dia. Testimoni. Nggak kuat dia dengarkan Quran itu. Ayo orang pacaran langsung deketi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo lari dia, lari. Nggak kuat telinganya dia. Ini orang apalagi setan sungguhan, nggak kuat. Ya, perhatikan sekarang. Itu alhamdulillah ini harus dibiasakan, Rek. Sering ya kadang-kadang ya, pernah kemarin juga sama. Ya ada 2 kamar kan, sendiri kita. Satunya ini ya dosen gawe di UIN, perempuan, ibu-ibu. Ustaz, ini kayaknya nggak enak kamarnya ini, auranya nggak enak. Jenengan pindah di sini. Ya saya ngalah saja, dia perempuan kan. Saya ditaruh di kamar yang menurut dia nggak nyaman gitu. Bukan nggak nyaman fasilitas, tapi nggak nyaman auranya. Udah, nggak usah ragu, nggak usah bingung. Kita nggak usah takut, langsung ada MP3, ada pulsa, Allahul alif lam udah. Allah nanti yang ngurusi itu semuanya. Dengan barokahnya Al-Quran. Ini pengalaman alhamdulillah. Punya ilmu tenang, Rek. Kalau punya ilmu gelisah. Ya begini takut. Masa kita itu takut sendiri? Apa yang kita lakukan coba? Kalau dalam posisi seperti itu, kita tamu di negara orang, dikasih kamar sendirian. Waktu itu Buya sendirian, nggak ada dosen yang lain. Memang Buya mewakili karena yang nggak ada anggaran untuk orang lain, hanya 1 orang. Dia berangkat sendirian. Terus mau Buya takut Bu, saya Bu. Masa gitu? Mau ke kamar mahasiswa yang mana kan gitu coba. Kan malu kita juga sama mahasiswa yang gitu kan. Iya ada kasurnya, maksudnya semua kasur. Gara-gara kamu mahasiswa tidur di mana coba? Satu mahasiswa 1 kasur, tingkat. Terus kamu mau sama mahasiswa nggak ada kamarnya Pak, sudah kecuali ini kan gimana coba? Nah, menderita keringat dingin. Nah, besoknya gerges. Karena dia nggak mendengarkan materi ini. Wis. Sekarang perhatikan, Rek. Ini penting sekali, budayakan. Itu kan sudah alhamdulillah kita sudah budaya. Sebelum tidur Quran, usahakan, guys. Murojaah sambil Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-baitul ladzi yuqra'u fil Quran, rumah yang dibacakan Quran itu apa, Rek? Yaksuru khairuhu, banyak kebaikannya. Terus banyak kebaikannya. Wa yuwassa'u ala ahlihi. Rumahnya itu menjadi berkah, lapang, yang menghuni itu seakan-akan rumahnya itu longgar, luas gitu. Hatinya tenang, luas. Meskipun sempit. Apalagi luas, tambah luas lagi. Nah, kalau terlalu luas, malah angker. Terus ya. Jadi rumahnya itu luas. Ini juga bisa dimaknai apa? Bisa dimaknai rezekinya lapang. Wasi'ah ini, us'ah ini artinya luas rezekinya bisa. Yang ketiga apa? Wa yahduruhul malaikatu. Malaikat itu hadir kalau rumah itu dibacakan Al-Quran. Dan yang keempat, wa yahjuruhu syayatinu, dan setan-setan meninggalkan rumah itu. Loh, 4 keistimewaan. Banyak kebaikannya, diluaskan isi rumahnya, penghuninya, dan malaikat datang, setan lari. Loh. Ini cara menetralisir rumah bisa dengan mudah, hanya cukup minimal ya mendengarkan suara Al-Quran. Sebaiknya lebih afdol membaca, pasti bila khilaf. Cuma kalau nggak bisa, MP3 saja daripada nggak dua-duanya. Nah, itu ya. Ini. Dan itu bisa dilakukan kita sambil tidur. Jadi kita tidur, rumah sudah dinetralisir. Wah, kayak semacam ada apa namanya?
oksigen atau cair apa, udara apa, zat-zat yang menetralisir rumah gitu. Kalau saya pernah baca di salah satu situs ya, pendapat tidak wallahu alam, Syekh Sudas itu, ini saya yang baca, Syekh Sudas itu cara meruqyah rumah Pak 3 hari sekali diperdengarkan Al-Baqarah, dan rumahnya ada dibuka jendelanya supaya setannya itu keluar lewat ada jalannya. Itu saya lihat di bacaan ya di Google apa itu. Tapi kalau kita kan nggak usah dibuka jendelanya, dingin. Ya kan sudah ada ventilasi. Ya, wong jin masuk ke tubuh kita nggak ada ventilasinya bisa. Ya kan? Biasanya masuk lewat kaki biasanya. Allah alam ya. Yang selanjutnya sebaliknya, wa innal baital ladzi la yuqra'u fil Qur'an. Kalau rumah nggak dibacakan Quran apa? Yadhiqu ala ahlihi. Rumahnya sempit bagi keluarganya, nggak nyaman, nggak kerasan tinggal di rumah. Maunya keluar terus. Nah, wa yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Sebaliknya, wa yahjurul malaikah. Malaikat lari, nggak ada yang kerasan, tinggal. Yang ketiga, yang keempat, wa yahduru syayatin, setan rame di situ, nyangkruk semuanya. Itu tempat nongkrongnya setan yaitu. Kalau rumah jarang diperdengarkan Al-Quran. Jangan sampai rumah kita pagi musik, sebelum tidur musik, siang musik, anak kita lahir joget. Yang jadi masalah lagi itu apa? Kemarin viral itu kan, orang meninggal dijogeti sama yang ngubur itu. Loh, ini bahayanya, Rek. Ini sudah ada ini. Iya apa tidak? Apakah mungkin orang kalau rajin baca Quran jaga-jaga di kuburan ini? Nggak mungkin, nggak ada sampelnya, nggak ada. Cari sampel kesulitan, nggak mungkin nemu. Nah, ini penting. Biasakan mau baca Quran, senang Quran. Dari mulainya dengarkan Al-Quran. Jadi kalau punya anak bayi besok, Rek, itu langsung bayi di telinganya ini jangan sampai lepas HP Quran. Jadi sejak bayi itu Quran tuh. Oh. Insya Allah aman dari setan Ummu aman. Dia tidur, ya. Baru lapar, baru nangis, tidur lagi. Nah, dengarkan dia khusyuk dengan Qur'annya itu. Insya Allah nggak ada. Kamu juga khusyuk tidurnya. Kalau malam tidur, pagi bangun. Biasanya kalau habis punya anak kecil, Ustaz, ya malamnya marhabanan ya, bangun tidur. Iya, gitu aja. Tapi alhamdulillah nggak pernah. Sejak bayi. Ya biasa apalagi ya. Isya tidur, subuh bangun, sama bangun dengan kita, bareng bangun nih. Paham tak? Enak kan? Ya kalau hanya lapar aja, kasih ASI, kasih susu, diam udah. Jangan kasih galon ya. Udah. Mentang-mentang ada Al-Baqarah kasih galon. Terus banyak malaikatnya kasih kruk. Jangan, ya tetap itu aturan, jangan ngawur. Terus kemudian, Rek, wa innal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an, rumah yang dibacakan Quran itu apa? Menariknya, Rek. Yudhi'u li ahli sama. Rumah itu akan menjadi terang menerangi langit. Kama yudhi'u an-najmul ardo. Sebagaimana bintang itu menerangi bumi. Wah, rumahmu itu bercahaya. Jadi kalau itu kepin rumah bercahaya, tidak hanya catnya yang bagus, tapi juga harus dikasih cahaya yang bisa sampai tembus ke langit dan dinikmati oleh para malaikat. Wah. Dan gitu. Ini bahkan dalam riwayat, wa sami'tu rajulan min ahli Madinati yaqul, saya mendengar seorang laki-laki dari Madinah mengatakan gimana? Inna ahlas sama la yatara'una al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Malaikat-malaikat itu, Rek, saling melihat rumah-rumah yang ada bacaan Al-Qur'annya. Oh, Masya Allah, di rumah itu bercahaya, senang, terhibur malaikat. Wa yusalli fihi, dan mendoakan rumah itu. Wah, subhanallah. Rumah itu, Rek, wis gak usah pakai ilmu apa saja, wis gak usah ilmu aneh-aneh. Masuk rumah kalau auranya enak itu kerasa. Masya Allah, enak rumah ini, adem gitu. Dan rumah itu kalau nggak nyaman, siapapun dia, kok nggak enak ini. Padahal rumahnya bagus, tapi nggak nyaman. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa dibohong. Itu namanya aura. Kalau rumahmu kok sering orang datang, enak rumahnya, insya Allah ya. Itu biasa itu, coba buktikan. Nanti kalau rumahmu sering dengarkan Quran, orang pertama itu, Masya Allah kok enak ya rumahnya, kok dingin ya, gitu mesti. Kok ngantuk gitu.
Coba. Terus buktikan saja, buktikan saja. Buktikan. Jadi rumah itu kalau auranya bagus, itu tenang, orang yang masuk senang. Nanti kalau punya rumah besok ya, lakukan yang saya sampaikan Buya ini, terus nanti orang selalu datang, banyak datang ngomong, Masya Allah enak rumahnya ini, meskipun sederhana. Meskipun sederhana. Ya, yang penting bersih. Kalau nggak bersih ya, nggak senangnya gara-gara nggak bersihnya, bukan karena auranya. Paham enggak? Ya. Kama yatara ahlud dunya al-kaukab alladzi fis sama. Sebagaimana manusia itu menikmati pemandangan di langit. Jadi kalau rumahmu itu ada baca Qur'annya itu gemerlapan sampai tembus ke langit. Ya. Jadi kesimpulannya cara untuk menetralisir rumah itu mudah. Ya, cukup dengan suara MP3. Bisa sambil tidur-tiduran. Tapi dibaca afdal wa ahsan wa atam wa akmal. Itu ya. Saya kira demikian dan tadi ayat kursi pakai air disemprotkan. Seberapa lama? Maksimal 40 hari maksimal. Tapi sebelum 40 hari biasanya sudah bagus. Nanti untuk urusan bagaimana kita membentengi diri dari serangan-serangan yang nggak bagus, kita insya Allah pada video akan datang. Wallahu a'lam bishawab.